Mania, saya Kang Sabah dari P2MKP Dunia Air Banyuwangi. Kali ini kita akan mempraktekkan pembenihan ikan koi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan wadah pemijahan, yaitu membersihkan wadah pemijahan. Jadi upayakan wadah pemijahan itu bersih dan steril, jauh dari lumut ataupun sedimen lumpur. Langkah berikutnya adalah mengisi air untuk pemijahan dengan ketinggian 35 sampai 40 cm. Sambil menunggu air penuh, kita bisa melakukan penyiapan substrat atau penampang telur. Yang kita gunakan adalah ijuk dari pohon aren. Ijuk kita kasih pemberat dengan tujuan agar ijuk tidak ngapung di permukaan atau berpindah tempat. Sedikit kita sampaikan sambil menunggu pengisian air penuh. Kenapa kita arahkan menggunakan air yang jernih? Karena air jernih itu minim sedimen dan juga minim lumut. Yang kita khawatirkan besoknya hasil telur itu tertutup oleh sedimen lumpur ataupun lumut, karena lapisan terluarnya adalah membran semi permeabel untuk rongga bernafas bagi larva. Langkah berikutnya adalah memasukkan induk. Terlebih dahulu kita masukkan adalah induk betina. Induk betina yang matang telur itu ditandai dengan perut, kalau dilihat terlihat membuncit, kemudian kalau diraba itu terasa lembek. Kemudian di sisi kelamin itu warnanya merah agak bintik-bintik dan sedikit menonjol. Selang 15 menit berikutnya baru pejantan kita masukkan. Yang kita gunakan perbandingannya adalah 1:2. Dalam artian bila betina itu 1 kilo, maka kebutuhan jantan minimal adalah 2 kilo dengan tujuan pemaksimalan proses terjadinya pembuahan. Kita tunjukkan hasil pemijahan yang kita lakukan tadi malam. Kalau memang sudah terjadi pemijahan, itu yang pertama ditandai dengan aroma anyir atau bau anyir. Yang kedua, terdapat buih-buih di permukaan kolam. Yang ketiga pasti itu adalah di penampang telur atau substrat itu sudah nampak butiran-butiran kecil transparan, yaitu telur dari ikan koi tersebut. Coba kita lihat. Kelihatan butiran-butiran kecil, ini adalah telur ikan koi yang kita lakukan pemijahan tadi malam. Bila pemijahan itu masih berlangsung sampai jam 7 siang, sesegera mungkin indukan kita ambil, karena dikhawatirkan kalau melebihi dari jam 7 siang, jam 7 pagi, mohon maaf, kualitas dari sperma itu akan menurun dan akan berakibat rendahnya potensi terjadinya pembuahan. Tiga hari sebelum
larva kita tebar untuk mina padi ataupun di kolam pendederan, kita adaptasi dulu dari pakan alami dengan pakan pelet. Karena pelet ini kita sesuaikan dengan bukaan mulut ikan, maka kita gunakan pakan berbentuk pasta atau pelet yang kita basahi, kemudian kita remat-remat. Kemudian pakan pasta ini kita tempelkan di dinding-dinding kolam. Kenapa kita tempel-tempelkan dan harus berbentuk pasta? Ini sebenarnya hanya untuk mempermudah pemantauan pakan, biar tidak berlebihan dalam pemberian pakan, sekaligus ikan tidak mengalami pembengkakan dalam perut akibat kekenyangan. Larva yang menetas di usia 3 hari itu cadangan makanan dalam perut mulai habis, maka perlu kita buatkan pakan bantu berupa kuning telur yang kita gunakan. Kita buat bentuk suspensi dengan bahan yaitu air jernih, kemudian kita kasih saringan. Telur yang sudah matang kita ambil kuningnya saja, kita remat sampai berbentuk suspensi. Ini bentuk suspensi, jadi sudah campur. Pakan ini kita tebar merata ke seluruh kolam atau di ikan-ikan yang terlihat menggerombol. Setelah tadi kita kasih pakan suspensi, sekarang di sorenya kita kasih pakan alami berupa cacing sutra atau cacing tubifek. Nah, ini proteinnya tinggi sekaligus lemaknya juga tinggi. Memang pakan terbaik bagi ikan yang baru menetas. Kita lakukan dengan cara menebar secara merata ke ikan-ikan yang baru menetas. Untuk perawatan larva, yang pertama adalah menjaga kualitas air, kemudian porsi pemberian pakan yang tepat. Yang di kualitas air itu bagaimana kita menjaga stabilnya pH, kemudian suhu kita upayakan di kisaran 25 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian parasit yang biasa menyerang pada larva itu adalah Argulus atau kutu, kemudian cacing jarum atau lernia, kemudian juga ada lagi istilahnya ucet. Ucet itu seperti larva dari capung. Nah, larva dari capung itu juga menjadi hama, jadi predator malah, bukan parasit lagi. Itu maka perlunya kita menjaga kualitas air dalam wadah perawatan larva. Jangan sampai terjadi suhu yang fluktuatif ataupun terjadi endapan amonia yang terlalu berlebihan, dan juga dalam pemberian pakan alami atau pakai cacing sutra itu jangan sampai berlebihan, karena cacing sutra juga bernapas. Ketika malam hari itu terjadi rendah oksigen, ikan butuh oksigen, cacing sutra juga butuh oksigen, akan terjadi rendah nafas sehingga kekebalan ikan menurun, kemudian mudah diserang penyakit yang biasanya menyerang adalah bakteri. Bakteri yang biasa menyerang di larva adalah bakteri Mitsubolus, itu ditandai dengan bengkak di insang. Demikian Minamania pembenihan ikan koi, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Konseling Perikanan. Sampai jumpa di episode berikutnya.